Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berbenah dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, transparan, dan akuntabilitas. Salah satu upaya yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD ini menggelar launching implementasi proyek perubahan di Gedung Kapet Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang 4, Senin pagi. Kegiatan ini mengangkat tema belanja sesuai kebutuhan atau JASUKE, Strategi Optimalisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah SKBMD di Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala BPKAD Hendra Wardani mengatakan, alasan SKBMD dibutuhkan karena pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa standar yang jelas, pengadaan barang berpotensi tidak tepat sasaran atau bahkan mengakibatkan pemborosan anggaran. Kedua, sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2016. Ditekankan Hendra Wardani bahwa prinsip utama dalam strategi optimalisasi kebutuhan barang milik daerah SKBMD meliputi efisien, transparan, dan akuntabilitas. Artinya, bahwa setiap kebutuhan barang harus jelas peruntukannya. Ditambahkan juga bahwa bentuk implementasi Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 58 Tahun 2024 tentang analisis kebutuhan barang milik daerah yang ditandatangani pada 21 November 2024 lalu. Tujuan utamanya meminimalisir pemborosan anggaran daerah. Sesuai dengan launching hari ini ialah belanja jasa sesuai kebutuhan, di mana ini adalah strategi kami dalam hal pemenuhan kebutuhan barang daerah, yang mana nantinya pada saat kita penyusunan APBD perubahan itu SKPD sudah melaksanakan pemenuhan atau kebutuhan barang yang akan diusulkan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dalam penyusunannya sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah kita susun. Di antaranya mungkin kebutuhan barang yang akan diusulkan adalah menyesuaikan dengan tugas tupoksi dari masing-masing SKPD yang akan mengusulkan. Pelaksanaan pada saat pengusulan belanja barang, SKPD sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan perbub yang sudah kami susun. Ya, paling tidak kita meminimalisir pemborosan belanja, karena dengan adanya perbub ini SKPD tidak bisa lagi mengusulkan kebutuhan barangnya berdasarkan anggaran yang dia terima. Artinya kan barang yang dia susulkan berdasarkan kebutuhan memang sesuai dengan SKPD-nya. Artinya anggaran yang dia diberikan oleh pemerintah daerah itu diefisiensikan untuk kebutuhan memang sesuai dengan untuk penunjang kinerjanya. Kalau boleh dikasih contoh ya, apa efektif dan juga sesuai dengan peruntukannya itu tupoksinya seperti apa? Ya, salah satu contoh kecil mungkin kita bisa melihat tenaga yang di kantor, mungkin kebutuhan barangnya beda dengan tenaga yang di teknis di lapangan. Satu contoh mungkin SKPD yang mungkin membutuhkan barang yang di lapangan itu akan menyesuaikan apa kebutuhannya yang untuk menunjang dia di lapangan. Beda mungkin kebutuhan dia yang di kantor. Artinya ini akan ada pemisah dan pembeda terhadap barang-barang yang untuk menunjang kinerjanya. Kegiatan sosialisasi dan launching ini diikuti sekitar 100 peserta dari perwakilan SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan kantor kecamatan, dan internal BPKAD. Strategi optimalisasi kebutuhan barang milik daerah alias SKBMD memberikan banyak manfaat. Di antaranya, pengadaan barang menjadi lebih terencana dan sesuai kebutuhan, juga meminimalisir pemborosan anggaran, serta pelaporan aset menjadi lebih akurat dan barang yang diperoleh benar-benar mendukung tugas pokok unit kerja. Kegiatan dirangkai sesi dialog dan tanya jawab yang dipandu moderator Dedi Nur Irawan, Kabid Perbendaharaan BPKAD Tanah Bumbu, dengan narasumber Kepala BPKAD Tanah Bumbu Hendra Wardani,
serta dihadiri pula analisis keuangan Sofyan Hanifan. Pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kerap menjadi momok dan konflik kepentingan secara internal pada organisasi perangkat daerah. Sehingga sudah selayaknya ada aturan yang jelas mengatur regulasi tersebut, seperti halnya Perbub Tanah Bumbu nomor 58 tahun 2024 tentang analisis kebutuhan barang milik daerah ini, sehingga diharapkan mampu meminimalisir pemborosan anggaran daerah. Kegiatan sosialisasi dan launching ini diikuti sekitar 100 peserta dari perwakilan SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan kantor kecamatan, dan internal BPKAD. Menurut beberapa peserta, kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, khususnya bagi pengelola aset. Para peserta mengaku senang mengikuti kegiatan ini, karena selain menambah wawasan, juga bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Nggih. Kami merasa acara seperti ini sangat baik untuk menambah pengetahuan, khususnya untuk pada bagian aset ya. Tadi telah diterangkan bagaimana aset itu SKBMD yang tadi disampaikan bisa memanage permintaan aset dari tiap-tiap OPD, sehingga membuat permintaan kita menjadi akuntabel, efektif, dan bisa terencana dengan baik. Ini sudah sering dilaksanakan, cuman untuk proper Jasuke ini memang baru pertama dan mungkin akan sangat berguna karena sudah diperbubkan. Okay. Iya, ada badan hukum yang melindungi nanti untuk penggunaan permintaan aset kita untuk tahun 2025. Selama ini memang kita hanya meminta RKBMD tiap-tiap OPD, tapi sepertinya itu akan dibatasi seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa itu harus dibatasi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau untuk permintaan aset, seperti tadi ada disampaikan Ibu Fenty, itu masih sering ada benturan kepentingan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya proyek perubahan Bapak Kaban, Jasuke, itu masing-masing OPD dan bagian-bagian seksi-seksi di OPD masing-masing, khususnya seperti kami Kecamatan Kusan Tengah, dapat meminimalisir adanya benturan kepentingan seperti tadi. Terima kasih. Bagus, sangat bagus. Kepala BPKAD Tanah Bumbu Hendra Wardani menambahkan, dalam amanat Permendagri nomor 19 tahun 2016 pada pasal 20 menyatakan bahwa standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan
pengadaan dan penggunaan barang dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah RKBMD pada SKPD. Penatausahaan BMD yang tertib terus diupayakan dalam memaksimalkan terwujud optimal, sehingga kegiatan seperti ini dapat menghasilkan penyusunan SKBMD yang tertib dalam penatausahaan BMD dengan mengacu prinsip utama yaitu efisien, transparan, dan akuntabilitas. Ditegaskan Hendra Wardani, dalam merencanakan suatu pengadaan barang harus mempertimbangkan kesesuaian dalam tupoksi SKPD. Intinya, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kemudian, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah pengadaan BMD harus dapat mendukung terhadap pencapaian visi dan misi daerah. Dijelaskan juga untuk menyusun SKBMD ada beberapa langkah yang harus dilalui. Pertama, analisis kebutuhan, identifikasi barang apa saja yang dibutuhkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Kedua, penyusunan standar atau jumlah barang ditentukan di tahap ini. Tentunya realisasinya akan tergantung pada anggaran yang tersedia. Ketiga, proses verifikasi dan validasi. Tim pengelola barang mengevaluasi apakah kebutuhan tersebut sudah sesuai dan dilanjutkan penetapan SKBMD oleh kepala daerah. Setiap tahapan ini harus dilalui agar kebutuhan barang yang diajukan benar-benar relevan dan mendukung operasional setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi peraturan Bupati terkait belanja jasa sesuai kebutuhan, yang mana sosialisasi hari ini adalah sebagai salah satu tahapan milestone dalam rangka pemenuhan proyek perubahan diklat tim diklat kepemimpinan nasional, yang mana ini sudah dalam tahap akhir. Untuk itu kami mungkin pada hari ini melaksanakan sosialisasi terkait apa saja yang sudah kami susun dan akan kami terapkan nanti di tahun 2025. Sedikit mungkin kontroversi, tapi kan tujuan kita untuk membuat produk ini adalah untuk meminimalisir, dan salah satunya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran. Jadi mungkin tujuan ini adalah baik untuk kita di pemerintah daerah dalam hal untuk mengefisiensikan anggaran dari tahun ke tahun. SKBMD memberikan banyak manfaat. Tantangan dalam implementasi tentu saja ada yang harus dihadapi, seperti ketidaksesuaian data kebutuhan dengan belanja, review inspektorat, perubahan kebijakan yang kadang sulit diprediksi. Semua dituntut untuk harus selalu tanggap serta harus tetap memenuhi segala proses administrasi yang ada. Hendra Wardani berharap setiap perubahan kebijakan yang ada selalu dapat dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi terbaiknya bersama-sama. Sebagai kesimpulan, penyusunan SKBMD adalah langkah penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan standar yang jelas, pengadaan barang menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dari Tanah Bumbu, Jainal Hakim, iNews melaporkan.